suasana begitu hening, hanya tangisan tertahan dari Titik Soeharto yang terdengar semua anggota keluarga cendana ada di situ. Sebagian menatap Prabowo dengan pandangan marah. Tiba-tiba putri bungsu Soeharto, Mamik Soeharto, berdiri dan menunjuk hidung Prabowo. "Kamu pengkhianat, jangan injakkan kaki di rumah saya lagi." Begitu empat Mamik di mata keluarga cendana kala itu Prabowo dicap sebagai pengkhianat. Ia dianggap sebagai jenderal yang ingin melengsarkan presidennya sendiri. Prabowo membela diri tapi sia-sia. Bahkan permohonannya untuk sekedar mempertahankan rumah tangganya pun gagal. Pak Harto berkata dengan tegas kepada Titik putrinya, "Tinggalkan pengkhianat itu." Tangis Titik pun pecah memenuhi seantero rumah. Akhirnya Prabowo dengan lunglai berjalan keluar sambil berkata kepada istrinya, "Jika tidak denganmu, juga tidak dengar siapapun, cinta ini berawal darimu. Maka habis juga denganmu." Seiring keluarnya Prabowo, konon Pak Harto kembali berucap, "Kembalilah kemari kalau kamu sudah bisa menyamai aku." Assalamualaikum sedulur, video kali ini akan mengisahkan tentang balada cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto, sekaligus bercerita tentang peluang bersatunya kembali keduanya pada tahun ini. Sumber cerita video ini diambil dari buku Jejak Perlawanan Pegawai Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo dan narasi yang berjudul Air Mata Titik Soeharto. Selamat menonton dan semoga terhibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kami di channel kesayangan Anda. Dalam segmen kali ini saya akan bawakan berita heboh, yaitu tentang balada cinta Prabowo Subianto dan Titik Soeharto. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak video berikut ini. Cekido. Hibur. Prabowo Subianto dan Titik Soeharto pertama kali bertemu ketika Titik menjadi murid Sumitro Joyo Hadikusumo, dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Keduanya sama-sama jatuh hati dan memutuskan berpacaran. Menurut Sumitro, Titi bukanlah pacar pertama Prabowo. Sebelumnya, sang anak pernah berpacaran dengan seorang gadis Jogja, tapi putus karena kesibukan tugas militer. Sampai suatu hari, Prabowo meminta izin kepada Sumitro untuk mengenakan seorang teman wanita. Prabowo cuma berkata bahwa pacarnya itu adalah salah satu murid ayahnya. Belakangan diketahui sang murid itu adalah Titik Soeharto. Sumitro pun berpesan khusus kepada putranya, "Kalau kali ini kamu tidak serius, payah deh kamu begitu," kata Sumitro. Setelah itu, Prabowo bergerak cepat dan memperkenalkan putri Soeharto itu kepada neneknya pada kunjungan awal. Nenek Prabowo belum tahu siapa sebenarnya Titik Soeharto. Dia hanya mengira Titik adalah anak Jogja yang kebetulan sedang kuliah di Jakarta. Sampai kemudian pada kunjungan kedua, kemenakan Sumitro justru mengenali Titik dan memberitahu kepada ibunda Sumitro bahwasanya teman Prabowo itu sebenarnya adalah putri Presiden Soeharto. Sang nenek pun terperanjat. Semenjak itu sang nenek berubah sikap, bukannya tidak setuju, tapi sang nenek sangat anti budaya feodal. Dia tahu benar bahwa Ibu Tien Soeharto berasal dari kota Solo, dari keraton Mangkunegaran yang terkenal sangat feodal. Ini tentu sangat berbeda dengan budaya nenek Prabowo yang sangat egaliter. Namun baik Sumitro maupun ibunya sesungguhnya cukup tertarik dengan kepribadian Titik yang dinilai sangat rendah hati dan sopan. Sampai kemudian pada sebuah upacara di Istana Negara,
Ibu Tien Soeharto mendekati Soemitro. Dia berbisik-bisik soal kedekatan Prabowo dan Titik ikutin ingin hubungan anaknya dengan Prabowo ditingkatkan ke level yang lebih serius. Soemitro saat itu masih bingung. Dia bertanya kepada Prabowo mengenai keseriusannya. Prabowo pun menjawab, "Ya nanti saya lamar." Prabowo pun terkejut saat diberitahu bahwa ia tidak boleh melamar sendirian, tapi ia harus datang dengan seluruh keluarga besar. Singkat cerita, keluarga Soeharto menerima lamaran keluarga Soemitro dengan baik dan penuh hormat. Ibu Tien kala itu terlihat sangat berbahagia. Prabowo dan Titik menikah pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Setelah 2 tahun berpacaran, pernikahan digelar dengan adat Jawa dan sangat meriah. Saat menikah, Prabowo berumur 31 tahun sementara Titik 23 tahun dan masih berstatus mahasiswi semester akhir setahun kemudian atau pada 22 Maret 1984. Mereka dianugerahi seorang anak laki-laki bernama Ragowo Hedi Prasetyo atau yang akrab disapa Didit Prasetyo. Namun kebahagiaan itu tak berlangsung lama karena bergejolak politik tahun itu. Melansir dari berbagai sumber, dalam buku biografi ayah Prabowo, Sumitro Joyo Hadikusumo dengan judul Jejak Perlawanan Begawan Pejuang Sumitro Joyo Hadikusumo sempat membahas kisah perceraian Prabowo dan Titik. Sumitro memandang bahwa hubungan akrab dengan keluarga Soeharto akan sulit terjalin lantaran perbedaan kultur antar keluarga. Pasalnya, keluarga Sumitro yang memiliki tradisi terbuka dan modern hasil pendidikan ala barat tidak bisa menempatkan diri pada posisi yang pas dengan tradisi keluarga Soeharto yang kental dengan budaya Jawa. Pada tahun 1995, hubungan antara keluarga Sumitro dan Soeharto terbilang merenggang. Sumitro, ayah Prabowo yang bersikap terbuka, kerap kali mengkritik kebijakan yang dibuat pada saat kepemimpinan Soeharto. Tidak hanya itu, Sumitro juga pernah menerima lawan politik Soeharto, yakni Darsono. Salah satu kritik Sumitro yang membuat Soeharto marah yaitu terkait sinyal kebocoran 30% dari dana pembangunan. Padahal saat itu diketahui 3 tahun terakhir sebelum akhirnya Soeharto jatuh dan masa ini terbilang kritis. Kemarahan Soeharto semakin membuncah manakala di tahun 1998 silam terjadi aksi demo besar-besaran yang dilakukan oleh mahasiswa. Memanasnya hubungan Sumitro dan Soeharto pun berkembang menjadi urusan antar keluarga. Bahkan pada hari lengsernya Soeharto, 21 Mei 1998, keluarga cendana marah dan menuding Prabowo terlibat untuk menjatuhkan kepemimpinan Soeharto dengan membiarkan mahasiswa menduduki gedung MPR DPR. Soeharto menduga bahwa Prabowo yang saat itu berpangkat letjen turut berkomplot dengan para mahasiswa untuk memintanya mundur dari kursi jabatan. Hal itu disebabkan Prabowo tak bisa menangani aksi demonstrasi dengan baik. Justru aksi tersebut semakin menjadi-jadi. Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Prabowo dengan pertanyaan, jika ada dirinya di sana, apakah dirinya harus menembaki para mahasiswa? Pasca kerusuhan ini, Prabowo lebih memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania dikarenakan tekanan dari kaum elite politik. Bersamaan dengan gejolak politik ini, Prabowo dan Titik Soeharto juga resmi bercerai. Perpisahan mereka bukan karena tidak lagi saling mencintai, namun keadaan yang memaksa mereka untuk berpisah. Namun itulah masa lalu akibat korban politik rumah tangga Prabowo
dan Titik Soeharto harus hancur padahal keduanya masih saling mencintai. Kini Prabowo Subianto sudah sederajat dengan Pak Harto. Akankah Prabowo Subianto dan Titik Soeharto segera rujuk? Kita doakan saja yang terbaik untuk keduanya. Amin. Ya itulah tadi akhir cerita video ini. Jika Anda ada kritik dan saran, silakan ada komen dalam video di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kedepannya Bapak Prabowo dan Ibu Titik Soeharto segera rujuk. Kita doakan saja yang terbaik. Amin. Salam Indonesia.